Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan multikultural di Amerika. Kami beranggota 6 orang dan saya sendiri Silvana Rahayu A1B1 23083 dan di sebelah kanan saya Suci Fitria dengan NIM A1B1239095, Anna Amelia dengan NIM A1B1231107, Azahra Fadilah dengan NIM A1B1230080, Rofiah dengan NIM A1B1230092, dan saya sendiri Lela Rapika A1B123109. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Di sini saya dan Zahra akan menjelaskan mengenai model multikulturalisme di Amerika. Yang pertama dilihat dari aspek pendidikan. Pada aspek pendidikan dikatakan bahwa negara ini didirikan atas 3 landasan, yakni perbudakan, kolonialisasi, dan imigrasi. Yang dimaksud dengan perbudakan yakni sekelompok manusia yang direbut hak bebasnya guna bekerja untuk kelompok lain. Yang kedua, menurut Lindahl pada tahun 1944 bahwa jika penduduk kulit putih cenderung percaya pada kesetaraan yang mendalam, perlakuan diskriminatif terhadap penduduk kulit hitam yang menjadi pemisah yang sangat besar antara cita-cita dan kenyataan. Yang ketiga, ungkapan melting pot menggambarkan niat untuk mengubah imigran dari kelompok etnis dan agama yang berbeda menjadi Amerika yang memiliki budaya yang sama dan mengembangkan sikap, nilai, dan cara hidup yang sama menurut Gising dan Verdir tahun 2000 pada halaman 955. Multikulturalisme Amerika menganut model kosmopolitan, yakni berusaha meleburkan berbagai identitas kelompok ke dalam suatu melting pot berbasis identitas kulit putih dengan menekankan hak-hak individu atau individual rights. Apa sih dampak positif dari multikultural Amerika? Adapun dampak positifnya yakni keterbukaan antar negara yang mempermudah kerjasama dan kolaborasi. Baik, selanjutnya kelompok-kelompok sosial tersebut dilatar belakangi salah satunya oleh adanya perbedaan yang mencolok antar kelompok sosial di Amerika Serikat. Perbedaan itu apabila tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengandung aktif kekerasan dan menimbulkan disorganisasi sosial yang berkepanjangan. Akibatnya, berbagai masalah sosial lain seperti ketimpangan sosial, pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan juga akan ikut tumbuh subur di tengah masyarakat. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem sosial yang mapan sehingga mampu menjamin hak dan memampu berbagai aspirasi, nilai, dan kepentingan dari setiap kelompok sosial yang berbeda. Namun, sayangnya hal tersebut belum dapat terwujud dengan baik di Amerika Serikat. Bukti dari buruknya sistem sosial itu dapat kita lihat dari berbagai kasus diskriminasi, rasisme, dan kekerasan yang masih kerap terjadi di sana. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bureau of Labor Statistics pada tahun 2018, tingkat pengangguran warga kulit hitam di Amerika Serikat meningkat menjadi 6,2%. Sementara tingkat pengangguran warga kulit putih berada di angka 33%. Data tersebut menunjukkan bahwa warga kulit hitam jauh lebih sulit untuk mendapat peluang kerja ketimbang warga kulit putih. Hal itu dapat membuat warga kulit hitam semakin kesulitan untuk keluar dari siklus kemiskinannya dan malah beralih ke tindak kriminalitas untuk memenuhi kebutuhannya. Alhasil angka kriminalitas akan semakin meningkat. Berkenaan dengan masalah itu, kasus pembunuhan George William dilakukan oleh seorang polisi pada 25 Mei juga semakin menunjukkan parahnya tingkat rasisme dan kekerasan di negara sumber power ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pew Research Center pada tahun 2018, terdapat 1.500 tahanan kulit hitam dari setiap 100 warga kulit hitam. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang tahanan kulit putih yang berjumlah 268 orang setiap 100 warga kulit putih. Data ini menunjukkan bahwa orang kulit hitam cenderung menjadi sasaran penangkapan dan kekerasan polisi di Amerika Serikat. Baik, saya akan menjelaskan dampak negatif dari multikultural di Amerika. Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju yang memiliki keragaman
ras dan budaya dari seluruh dunia. Ideologi liberal yang diusung Amerika Serikat dan berbagai kemajuan teknologi yang ada di sana telah menarik jutaan orang dari berbagai penjuru dunia untuk singgah dan menetap di negeri Paman Sam. Perdagangan budak transatlantik yang membuat banyak orang kulit hitam dipindahkan dari Afrika untuk dijadikan budak di Amerika. Hal itu juga secara tidak langsung telah membentuk komposisi masyarakat Amerika menjadi sebuah masyarakat yang multikultural. Masyarakat yang multikultural memang menawarkan berbagai macam keuntungan seperti meningkatkan inovasi dan kreativitas di suatu masyarakat, menambah potensi ekonomi di bidang pariwisata dan mengurangi tingkat radikalisme. Namun, masyarakat yang multikultural juga membawa kutukan tersendiri bagi setiap kelompok sosial yang ada di dalamnya. Salah satunya yang paling mencolok yaitu besarnya potensi konflik sosial. Konflik sosial di Amerika Serikat telah mengalami sejarah yang panjang bahkan sebelum pertunjukan negara ini. Berawal dari konflik besar Amerika, 13 koloni pertama Amerika dengan kerajaan Inggris, dilanjutkan dengan perang saudara yang mematikan sampai masalah rasisme yang masih bertahan hingga kini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Audio Jungle.